semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Berkat Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap hari saya yakin kita semua berdoa atau paling tidak kita meminta pada Tuhan agar kita diberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Dan saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang memohon, yang meminta supaya kehidupan kita semakin hari semakin buruk. Pasti kita ingin semakin hari semakin baik. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu untuk kita sebagai anak-anaknya. Bahwasanya Dia akan memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik lagi. Akan memberikan hidup yang penuh dengan sukacita. Akan memberikan hidup yang penuh dengan segala kemuliaan yang akan Tuhan berikan pada kita. Dan pastinya kita ingin supaya kita selalu menang di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang ingin kalah. Bukankah kita selalu sering menaikkan pujian yang mengatakan kita itu lebih daripada pemenang. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita merasa cukup untuk hidup hanya sebagai pemenang. Kita merasa bahwasanya kalau kita menang dari segala sesuatu, kalau kita menang dari pencobaan, kita sudah merasa cukup. Padahal Tuhan katakan, sebagai anak-anaknya, kita ini bukan hanya sebagai umat pemenang, tetapi kita ini adalah lebih daripada umat pemenang. Saudara pilih mana? Kalau Tuhan bertanya, engkau ingin menjadi umat pemenang atau menjadi orang yang lebih dari sekedar umat pemenang? Tentunya kita ingin minta yang lebih. Kita ingin agar supaya hidup kita lebih daripada seorang pemenang. Tapi yang terjadi saudara, di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan dunia ini, seringkali untuk menjadi seorang pemenang saja kita susah. Untuk menjadi seorang pemenang saja itu susahnya minta ampun, apalagi lebih daripada pemenang. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar bukan menjadi umat yang pemenang saja, tapi kita akan belajar bagaimana kehidupan kita itu adalah kehidupan yang tidak terkalahkan. Sebelum menjadi pemenang, sebelum menjadi lebih daripada pemenang, kita harus mempunyai hidup lebih, yaitu kehidupan yang tidak terkalahkan. Saudara, kita buka di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Kita baca bersaut-sautan, ayat yang ke-10 kita bacanya bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 kita bersama-sama. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku dikuatkan. Saudara, surat ini ditulis oleh Paulus. Di sini dikatakan bahwa
Paulus mempunyai sebuah duri dalam kehidupannya. Dan bahkan Paulus bermegah atas duri yang ada di dalam kehidupannya itu. Saudara, saat sekarang ini kita sering mendengar pengajaran yang selalu mengatakan, kalau hidupnya kita diberkati oleh Tuhan, kalau hidupnya kita berkenan di hadapan Tuhan, maka hidupnya kita itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Hidup yang penuh dengan keberhasilan, hidup yang tidak pernah gagal, hidup yang tidak pernah sakit, dan segala sesuatunya. Dan kebalikannya, pengajaran mengatakan bahwasanya kalau orang itu hidup, kalau seorang anak Tuhan hidup di dalam kesusahan, kalau seorang anak Tuhan hidup di dalam penderitaan, kalau seorang anak Tuhan hidup dengan sakit penyakit, maka orang itu adalah orang yang tidak disertai Tuhan. Sehingga seolah-olah kita bisa dengan mudah membedakan mana kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan mana kehidupan yang tidak diberkati oleh Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kalau orang yang diberkati Tuhan, maka tidak akan ada penderitaan di dalam hidupnya. Kalau orang yang tidak diberkati Tuhan, maka hidupnya selalu menderita. Kalau orang yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan ekonominya akan luar biasa. Kehidupan ekonomi yang penuh dengan segala yang diinginkan semua itu bisa dibeli. Tetapi kalau kehidupan orang yang di luar Tuhan yang tidak diberkati Tuhan, maka hidupnya akan susah, enggak punya uang dan segala sesuatu. Saat sekarang ini kita sering mendengar pengajaran seperti begitu. Tetapi hari ini di kitab dari ayat yang kita baca tadi, Paulus mengatakan hal yang terbalik. Justru di dalam kelemahannya kita menjadi kuat, kata Paulus. Justru di dalam penderitaannya kita menjadi kuat. Saudara lihat bagaimana kehidupan Paulus kalau saudara baca di 2 Korintus ayat yang ke-11. Yang bagian yang terakhir-terakhir. Di situ Paulus mengatakan penderitaan yang dia alami sebagai seorang hamba Tuhan. Dia menderita, dia ditangkap, dia disiksa. Bahkan dia di tengah laut, dia diombang-ambingkan di tengah perahu. Hanya karena dia mau melayani Tuhan. Hidup dari Paulus bukan hidup yang senang. Tetapi kita tidak pernah melihat Paulus itu mengeluh. Bahkan dia berkata di dalam hidupnya itu walaupun ada duri di dalam tubuhnya, dia bermegah atas duri tersebut. Hari ini kita selalu dikatakan begitu, sehingga tanpa kita sadari kita juga melihat orang-orang dengan hal yang begitu. Kita melihat seorang pendeta, kita melihat seorang penginjil, kita melihat seorang pelayan Tuhan dengan apa yang dikatakan dunia, bukan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika kita melihat orang hidupnya sengsara, langsung kita katakan, hidup orang itu tidak diberkati Tuhan. Dan ketika kita melihat anak-anak Tuhan itu sukses di dalam kehidupannya, kita berkata, hidup orang itu diberkati Tuhan. Saudara, itu pandangan dunia, itu pandangan manusia, bukan pandangan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup seseorang yang penuh dengan sukacita itu adalah hidup yang penuh dengan berkat. Hidup seorang anak Tuhan yang tidak pernah menangis itu adalah hidup yang diberkati Tuhan. Tidak. Tetapi kehidupan setiap manusia itu penuh dengan penderitaan. Baik itu anak Tuhan maupun bukan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menangis. Bukankah ketika Tuhan Yesus akan disalibkan pada malam hari ketika dia berdoa, dia menangis sampai air matanya itu sudah menjadi darah. Apakah Yesus yang adalah Tuhan itu ketika dia menangis berarti dia tidak diurapi Tuhan? Dia tidak menjadi berkat, dia tidak menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Tidak. Oleh sebab itu saudara, mari hari ini kita belajar. Jangan kita melihat seseorang itu dari apa yang ada di dalam kehidupannya saja. Selalu yang paling mudah dilihat itu adalah kehidupan ekonomi. Itu yang paling mudah. Kalau seseorang hidupnya menderita secara ekonomi, dia lemah, kita langsung katakan,
ini orang yang tidak diberkati Tuhan. Atau ketika seorang sedang sakit, kemudian kita katakan, ini karena dia dosa, karena dia tidak ada berkenan di hadapan Tuhan, kehidupannya penuh dengan dosa. Saudara ingat, tidak usah hamba Tuhan, tidak usah anak-anak Tuhan. Setiap manusia yang ada di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang terlepas daripada dosa. Amin. Jadi saudara, jangan saudara katakan ketika keluar sana, saya sudah menjadi anak Tuhan, saya orang yang tidak berdosa. Dan kemudian kau katakan pada orang-orang di luar sana yang belum menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kita katakan, engkau orang berdosa. Kenapa? Karena kita juga orang berdosa. Amin. Kalau kita tidak menjadi orang berdosa, bukankah Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka? Kalau kita benar orang yang tidak berdosa, kenapa kita harus mati? Kalau kita benar orang yang tidak berdosa, kenapa kita harus sakit? Kalau kita benar orang yang tidak berdosa, kenapa kita harus hidup menderita? Ketika penciptaan pertama, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, mereka hidup penuh dengan sukacita. Tidak ada sakit penyakit, mereka tidak usah bekerja, semuanya disiapkan oleh Tuhan. Makanan mereka, semuanya Tuhan persiapkan untuk mereka. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata apa? Engkau akan bersusah payah di dalam hidupmu. Bukankah kita semua bersusah payah di dalam hidupnya kita? Amin. Bukankah kita bersusah payah, yang paling mudah kita bersusah payah untuk mencari nafkah bagi kehidupannya kita. Kita bersusah payah mencari uang supaya kita bisa memperoleh makanan. Itu contoh yang paling sederhana bahwasanya benar setiap manusia itu hidup di dalam dosa. Amin. Bahkan kalaupun saudara mendengar ada yang berkata seperti begini mungkin, wah orang ini adalah titisan dari dewa apa, orang ini ada titisan dari ini. Pertanyaannya, orang yang merupakan titisan sana sini, pada ujung-ujungnya mati enggak? Pada ujungnya mati enggak? Mati. Jadi saudara, hari ini kita belajar tentang hidup yang berkemenangan, hidup yang tidak terkalahkan. Bagaimana untuk memperoleh hidup yang tidak terkalahkan? Apakah dengan kita setiap hari datang beribadah, setiap minggu kita datang beribadah, kita berdoa pada Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang tidak terkalahkan? Pertanyaannya saudara, yang paling sederhana, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin banyak enggak masalah yang kita hadapi? Semakin kita dekat dengan Tuhan, masalah yang kita hadapi akan semakin banyak. Dan saudara, kita selalu berkata kita sudah menang. Bagaimana kita bisa menang atas perkara dalam kehidupannya kita? Hal yang paling masuk di akal, hal yang sering kita lakukan itu adalah ketika kita punya banyak masalah, maaf secara umum, orang akan datang ke gereja, berdoa, memuji Tuhan. Salah tidak? Apakah ketika orang bermasalah dia datang ke gereja, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa pada Tuhan, masalahnya hilang? Masalahnya berkurang? Ya, karena dia merasa sukacita. Pertanyaannya saudara, kita ke gereja hanya seminggu sekali. Masalah di dalam kehidupannya kita, 6 hari kita hidup bermasalah, 1 hari kita datang pada Tuhan berdoa dan memohon supaya masalah kita diselesaikan. Habis itu Seninnya masalah baru muncul lagi. Senin sampai Sabtu masalah muncul lagi. Minggu kita beribadah, kita berdoa dan kita merasa dikuatkan, kita dimenangkan. Tidak usah nunggu sampai hari Senin. Pulang gereja, masalah baru datang lagi. Kapan kita akan menjadi orang yang menang? Kapan kita punya kehidupan yang tidak terkalahkan? Tuhan, aku kuat Tuhan.
Karena aku punya Tuhan yang seperti Engkau. Karena aku datang beribadah setiap minggu. Aku berdoa, aku berbahasa roh, aku berdoa syafaat dari pagi sampai malam. Aku kuat Tuhan, masalah tidak akan mendera aku. Aku tidak akan takut. Itu minggu. Senin, masalah datang. Kita semaput lagi. Kita jatuh lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian kita datang di hari Minggu, kita datang untuk Tuhan. Apakah dengan 2 jam masalah kita yang selama 6 hari itu terselesaikan? Apakah kita merasa puas dengan 2 jam itu kita berada di hadirat Tuhan dan kita merasa seolah-olah setiap masalah yang terjadi selama 6 hari itu sudah Tuhan selesaikan? Dan kita selalu stres. Kenapa Tuhan? Aku sudah datang beribadah. Aku sudah datang memuji Engkau. Kenapa ketika di gereja aku merasa penuh dengan sukacita. Tapi ketika aku pulang dari gereja, masalah itu datang dan pikiranku selalu kepada masalah. Apa yang akan aku makan nanti malam? Apa yang aku makan besok, Rabu, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu? Bagaimana keuangan keluarga? Itu sudah menjadi pikiran kita. Hari ini saudara, Tuhan dari kitab Paulus katakan apa? Yang terakhir. Paulus katakan apa di ayat yang terakhir? Yang dari yang kita baca tadi. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kalimat ini saudara tidak bisa pisahkan. Jangan saudara ngambil jika aku lemah atau aku kuat. Tetapi ini adalah merupakan satu kesatuan. Perhatikan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Untuk menjadi seorang yang kuat, untuk memperoleh kehidupan yang tidak terkalahkan, untuk memperoleh hidup yang kuat, untuk saudara kita semua menjadi orang yang kuat untuk menghadapi masalah dalam kehidupannya kita, maka firman Tuhan berkata melalui Paulus, apa? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara, dari ini saja, ini sudah bertolak belakang dengan apa yang sering kita dengar. Apa tadi yang awal saya katakan? Setiap kita sering mendengar orang berkata begini, atau hamba-hamba Tuhan, atau pengkhotbah berkata begini. Orang yang diberkati Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan sukacita. Orang yang diberkati Tuhan, maka hidupnya jauh daripada penderitaan. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka hidupnya penuh dengan kesehatan, tidak pernah sakit. Itu pengajaran dikatakan sekarang ini. Tetapi Paulus mengatakan, di tengah kelemahan kita menjadi kuat. Pertanyaannya, orang-orang yang menyampaikan seperti yang awal tadi, mereka memakai Alkitab yang sama dengan yang Paulus pakai atau berbeda? Orang-orang yang mengatakan hidup yang diberkati Tuhan itu adalah hidup dengan penuh sukacita, memiliki segala sesuatu, punya rumah, punya mobil, semua yang diinginkan semuanya tercapai. Orang yang menderita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang lemah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di sini Paulus katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, atau pengkhotbah-pengkhotbah, atau penginjil-penginjil, atau video-video yang kita dengar di YouTube yang sekarang ini berkata, kalau orang hidupnya diberkati Tuhan, kalau orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka hidupnya tidak akan mengalami penderitaan. Sama enggak? Orang yang berkata begitu dengan Paulus yang berkata yang berbeda, Alkitabnya Tuhannya mereka sama atau tidak? Sama, tetapi kenapa berbeda? Saya tidak mau katakan kenapa berbeda, tetapi yang paling mudah yang ingin saya katakan itu adalah begini. Terkadang kita, anak-anak Tuhan, lebih suka, lebih senang mendengar hal yang begitu daripada mendengar apa yang sebenarnya Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Saya mau tanya deh, jujur aja deh.
Jujur aja saudara jawab. Kalau dikatakan orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka penderitaan itu akan jauh daripada hidupnya. Mana yang lebih senang? Dikatakan orang yang dekat dengan Tuhan, itu penderitaan itu akan jauh daripada kehidupannya, atau orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya akan menderita. Mana yang saudara pilih? Kalau disuruh pilih, jujur jawabannya adalah dekat dengan Tuhan, tidak ada penderitaan. Tetapi Paulus katakan bukan begitu. Dekat dengan Tuhan, kita harus menderita. Paulus katakan di dalam tubuhku ada duri. Saudara, siapa yang pernah tangan kita itu atau di daging atau bagian tubuhnya kita itu tertusuk oleh duri? Sakit enggak? Tidak usah ditusuk duri. Saudara lagi donor darah ditusuk jarum sakit enggak? Sakit. Ya kan? Apalagi duri itu, Paulus katakan duri itu ada di dalam dirinya dan tidak pernah dikeluarkan. Saudara bayangkan sakitnya itu bagaimana. Tetapi apakah Paulus mengeluh pada Tuhan? Tuhan, aku ini pelayan Engkau, aku ini rasul Engkau, aku pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Kenapa harus ada duri dalam hidupku? Apakah Paulus mengeluh pada Tuhan? Tidak. Tetapi Paulus malah berbangga dengan duri yang ada di dalam dirinya. Supaya itu mengingatkan dia bahwasanya dia itu adalah manusia yang lemah. Sehingga Paulus katakan apa? Yang tadi itu ya, di dalam apa? Apa Paulus katakan tadi Bu? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Untuk menjadi konteksnya di dalam anak Tuhan, untuk menjadi orang yang tidak terkalahkan, untuk menjadi manusia yang kuat, maka kita harus lemah terlebih dahulu. Amin. Kalau saudara masih ingat dulu saya pernah katakan begini, hati-hati minta sesuatu pada Tuhan. Pernah enggak saudara dengar saya kata begitu? Dan kemudian hati-hati kalau saudara minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau lihat mujizat kesembuhan. Apa yang saya katakan? Tuhan katakan, oke, kalau engkau benar-benar minta, ingin melihat mujizat kesembuhan, maka engkau harus sakit terlebih dahulu. Jadi hati-hati kalau kita lagi sehat, kita jangan bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lihat mujizat kesembuhan. Kalau engkau lagi sehat, kalau kita lagi sehat, bagaimana kita bisa melihat mujizat kesembuhan terjadi dalam hidupnya kita? Amin enggak? Oleh sebab itu, kalau kita ngotot sama Tuhan, Tuhan pokoknya aku mau lihat mujizat kesembuhan terjadi dalam hidupku. Maka Tuhan katakan apa? Engkau akan aku sakitkan terlebih dahulu. Ketika kita sakitlah, pada saat itu kita bisa melihat mujizat Tuhan. Amin. Tuhan aku mau melihat mujizat supaya keluargaku penuh dengan kerukunan, penuh dengan segala hal yang baik. Tapi kalau keluarga kita hidupnya sudah baik, kita ingin melihat mujizat yang baik itu terjadi dalam hidup keluarganya kita, maka yang terjadi apa? Tuhan akan hancurkan dulu keluarganya kita. Dan Tuhan akan perbaiki lagi dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Amin. Jadi hati-hati kalau minta sesuatu pada Tuhan. Dan di sini Paulus mengatakan hal yang sama. Jika kita ingin menjadi kuat, maka kita harus lemah terlebih dahulu. Saudara, ketika kita menjadi orang yang lemah, bukan berarti kita menjadi orang yang kalah. Ketika kita menjadi orang yang lemah, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan ingin berkata begini, kalau saudara masih ingat dulu saya pernah katakan begini, orang sombong itu susah sekali masuk surga. Kenapa? Karena orang sombong selalu mengandalkan kekuatan dirinya pribadi. Dia tidak pernah mau mengandalkan Tuhan. Karena dia merasa dia sanggup untuk melakukan sesuatu. Amin. Nah, sama ketika di sini Paulus katakan, jika kita lemah, maka kita akan dikuatkan. Artinya apa? Tuhan mau ketika kita mengalami masalah, kita dalam posisi yang lemah. Tuhan memberikan masalah pada kita, Tuhan memberikan pencobaan pada kita, supaya kita merasa diri kita itu lemah, supaya kita menyadari, Tuhan ternyata
Aku tidak punya apa-apa. Walaupun kekayaanku banyak, walaupun hartaku banyak, walaupun mobilku banyak, walaupun banyak hal yang materi yang aku miliki, tetapi ternyata pada satu titik aku tidak sanggup untuk melakukan apapun dengan apa yang aku miliki. Karena ternyata aku itu lemah, aku tidak punya kekuatan apapun. Dan saudara, di tengah kelemahannya kita itulah, di tengah kelemahannya kita itulah, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Amin. Di tengah kelemahannya kita, Tuhan tunjukkan kekuatannya bagi kita. Oleh sebab itu saudara, perhatikan. Tuhan ketika kondisinya kita itu sedang baik-baik saja, ketika kondisinya kita itu sedang baik-baik saja, kita jarang sekali melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya kita. Ingat, di dalam kondisi ketika kita merasa baik-baik saja, kita jarang sekali melihat kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya kita. Amin. Tidak usah demikian jauh. Di dalam kondisi kita yang baik-baik saja, kita jarang berdoa pada Tuhan. Setuju? Setuju. Kalau kita merasa kita hidupnya baik-baik saja, kita jarang berdoa pada Tuhan. Tetapi ketika masalah datang bertubi-tubi, baru kita ingat sama Tuhan. Ya toh? Dan disitulah saudara, Tuhan ingin katakan, di tengah kelemahanmu, aku akan menunjukkan kekuatanku. Oleh sebab itu, kita akan menjadi manusia yang tidak terkalahkan. Kenapa? Meskipun badai hidup datang silih berganti dalam hidupnya kita. Perhatikan, ingat. Meskipun badai hidup sebesar apapun datang di dalam kehidupannya kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Saya rasa selama 4 tahun kita beribadah di sini, beberapa sudah saya kenal dengan baik, bahkan kita sudah cukup akrab. Saya belum pernah melihat yang punya masalah di sini sampai menjadi orang gila. Kenapa? Karena semua kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Karena kita tahu seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan turun tangan. Amin. Bayangkan saudara, ketika ada orang yang merasa dia kuat hidupnya, dia merasa dia sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupannya. Setiap masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya dengan segala kemampuan yang dia miliki. Berhasil enggak? Berhasil. Saya enggak katakan dia gagal, berhasil. Bahkan dia menjual hartanya sampai habis pun, dia berhasil mengatasi masalahnya. Tapi ketika masalah datang lagi, dia selesaikan dengan hal yang sama. Dia selesaikan dengan hal yang sama. Selesai, masalah baru datang, dia selesaikan lagi dengan hal yang sama. Masalah baru datang lagi, dia selesaikan lagi dengan hal yang sama. Lama-lama yang terjadi apa saudara? Kalau kita berbicara materi, uangnya itu habis. Ketika uangnya sudah habis, masalah datang bertubi-tubi, terus menerus, tidak ada habisnya. Ujung-ujungnya apa? Bagaimana dia mengatasi masalahnya lagi? Karena semuanya sudah enggak ada. Bagaimana dia mengatasi masalahnya? Enggak akan bisa. Kenapa? Dia stres, mikirkannya apa? Apalagi kemarin masalah ini aku selesaikan dengan menjual ini. Kemarin masalah ini aku selesaikan dengan begini. Ini. Sekarang semuanya sudah habis terjual. Masalah enggak pernah berhenti. Ujung-ujungnya dia mikirnya apa? 2 hal. 1, baikon. Kalau tidak dia menjadi gila. Amin. Dan dia tidak akan pernah menang, dia tidak akan pernah menjadi orang yang tidak terkalahkan. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berharap pada Tuhan, percayalah, semakin banyak masalah datang, dan semakin kita merasa lemah di hadapan Tuhan, kita berseru pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan untuk menghadapi masalahnya kita, maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap akan keluar sebagai seorang pemenang.
Bukan hanya sebagai seorang pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Saudara bisa bayangkan enggak? Lebih dari pemenang itu seperti apa? Kita sering berkata, aku mau hidup lebih daripada seorang pemenang. Tapi lebih daripada pemenang itu seperti apa? Saya ngambil ilustrasi begini. Saya rasa ini Bapak Ibu mau cowok cewek semuanya pernah lihat tinju. Oke. Tinju kalau dikatakan menang itu ada beberapa patokan menang. Ada yang menang angka, ada menang apa, ada menang TKO, angka dan segala sesuatunya. Tapi saudara, yang dimasukkan lebih daripada pemenang di dalam tinju itu adalah ketika seorang petinju bisa menjatuhkan lawannya dengan KO. KO itu jatuh dan lawannya nggak bisa bangun lagi. Itu lebih daripada seorang pemenang. Amin. Dan Tuhan ingin mengatakan pada kita seperti itu. Engkau anak-anakku, engkau bukan hanya seorang pemenang, tapi engkau lebih dari seorang pemenang. Amin. Kita berdiri tegak di atas segala masalah yang kita hadapi. Kita berdiri tegak dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Jadi jangan menilai orang daripada apa yang dia miliki. Tapi nilailah orang daripada bagaimana dia berdiri tegak ketika masalah itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Amin. Jadi pertanyaannya, kalau hari ini kita berkata, kita harus memiliki hidup yang tidak terkalahkan, maka harus dibuktikan dengan segala pencobaan di dalam kehidupannya kita. Kalau kita bisa mengatasi pencobaan itu, maka benar, hidup kita itu adalah hidup yang tidak terkalahkan. Kenapa? Setiap masalah yang datang di dalam hidupnya kita tetap keluar sebagai pemenang. Amin. Masalah apapun, kita tetap sebagai pemenang. Kita lemah, ya, tapi kita tidak sampai jatuh kata Tuhan. Kita sakit, iya, tapi sakit yang kita alami tidak akan membuat kita jatuh. Kita miskin, iya, tapi miskin yang kita miliki, yang kita kemiskinan kita itu tidak membuat sampai kita harus meminta-minta kata Tuhan. Kita kesusahan, iya, tapi kata Tuhan, kesusahanmu itu tidak akan membuat engkau sampai meminta apapun pada orang lain, karena Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Satu persatu, kalau kita bisa mengatasinya itu, maka benar yang dikatakan firman Tuhan. Kita ini lebih daripada seorang pemenang. Dan kita ini adalah manusia-manusia yang tidak terkalahkan. Amin. Coba lihat kanan kiri saudara. Ini wajah-wajah yang terkalahkan atau tidak terkalahkan? Wajah-wajah pemenang. Iyalah. Tapi kalau wajahnya, mukanya penuh dengan garis-garis, coba tanyakan, itu garis apa? Garis stres, garis apa? Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan katakan apa? Masalah yang ada di dalam hidupnya kita. Persoalan yang ada di dalam hidupnya kita. Sakit yang ada di dalam hidupnya kita. Itu adalah duri di dalam tubuhnya kita. Yang bukan harus kita ratapi, yang bukan harus kita sesali. Tetapi firman Tuhan berkata, duri itu harus kita hargai supaya itu mengingatkan kita bahwasanya kita itu adalah manusia yang lemah. Dan ingat, ketika kita menyadari kita itu manusia yang lemah, pada saat itu kita menyadari kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Sehingga ketika kita menyadari kita punya Tuhan yang menguatkan kita, maka kita akan menjadi manusia yang tidak terkalahkan. Mau masalah apapun datang bertubi-tubi dalam hidupmu. Mau 100 macam masalah, mau 100 macam sakit penyakit. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah terkalahkan oleh segala sakit penyakit itu. Kita tidak akan pernah terkalahkan oleh setiap masalah yang kita hadapi.
Karena di dalam kelemahannya kita, Tuhan tunjukkan kekuatannya. Amin. Jadi saudara hati-hati lo minta sama Tuhan. Hati-hati. Kalau ingin keluarga sejahtera, jangan minta mujizat. Tuhan, aku mau lihat mujizat Tuhan di dalam keluargaku yang membuat keluarga ini begini. Tuhan akan hancurkan keluarga saudara dulu. Supaya kita merasa lemah dan kemudian kita melihat di dalam kelemahan itu kekuatannya kita. Amin. Kalau engkau sedang sehat-sehatnya, jangan minta sama Tuhan, Tuhan aku mau melihat mujizat kesehatan. Hati-hati, Tuhan akan kasih sakit kepada saudara, supaya saudara melihat mujizat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, kalau ingin mencoba Tuhan gak apa-apa, silakan. Tuhan gak larang. Ya kan, seperti kemarin yang ada, ya ini ceritanya antara saudara boleh percaya boleh tidak. Yang kemarin saudara pernah lihat di YouTube enggak? Orang yang menduduki Alkitab, kemudian orang yang sama yang buang angin di atas Alkitab, dan dia tantang Tuhan. Kalau benar engkau Tuhan yang hidup katanya kan, kalau lebih kurang begitulah bahasanya. Dalam 3 hari aku mati. Kalau enggak aku dalam 3 hari enggak mati, berarti engkau Tuhan bohong-bohongan dia. Seperti begitu deh ceritanya. Yang terjadi apa? Sekarang orangnya enggak bisa bangun, sakit. Enggak mati tapi sakit. Dan kemudian melakukan banyak pembenaran atas apa yang dia lakukan. Dan ujung-ujungnya dia berkata begini, dia menjerit di YouTube, dia berkata maaf. Dia berkata kepada imam-imam saudara sepupunya kita, kalian itu di mana? Aku hanya minta kalian datang untuk mendoakan aku ketika aku sakit. Tapi kalian satu pun gak ada yang datang. Aku tidak minta uang kalian, dia bilang. Tapi yang datang mendoakan saya itu orang-orang Kristen yang datang mendoakan saya, dia bilang. Saudara bayangkan, saudara pernah lihat YouTube-nya? Orang Kristen yang datang mendoakan. Orang-orang sepupunya kita gak ada yang datang mendoakan. Sampai dia bilang, kenapa? Apakah kalian takut aku minta duitnya kalian? Akhirnya kita saya langsung berpikirnya negatif. Saya langsung berpikir negatifnya begini, apakah orang ini masuk pindah agama hanya karena ingin dapat uang? Iya kan? Banyak orang memanfaatkan hal yang begitu. Tapi hari ini Tuhan katakan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ketika masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupannya kita, ketika kita merasa kita itu lemah, seharusnya kita itu bersyukur atas kelemahan kita. Kenapa? Di tengah kelemahannya kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya kita. Amin. Kita bisa melihat kekuatan Tuhan di dalam hidupnya kita. Jadi saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Ya, jangan takut, jangan pernah ragu, karena sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan yang memberi kita kekuatan. Amin.